Pemirsa, Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten terus melakukan pembangunan, baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan non-infrastruktur. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Kota Serang untuk mesejahterakan masyarakatnya. Dalam kesempatan kali ini, saya Reska Herlambang akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang bersama dengan Wali Kota Serang, Haji Syafruddin Esos MSI. Assalamualaikum Pak Wali, terima kasih atas waktunya di sore hari ini. Sama-sama Pak. Pak Wali, kita akan berbicara mengenai pembangunan yang ada di Kota Serang ini. Ya. Seperti apa gambaran umumnya Pak Wali? Gambaran umum, saya ingin menceritakan dulu sebentar bahwa saya ini periode ketiga ya. Periode ketiga jadi wali kota Serang. Jadi wali kota Serang lahir tahun 2007 di bulan Agustus, 10 Agustus 2007. Usia kota Serang saat ini baru 14 tahun. Kemudian juga kota Serang ini lahir dari sebuah tuntutan undang-undang karena terbentuknya Provinsi Banten. Kemudian kami yang diamanahkan oleh masyarakat Kota Serang pada tanggal 5 Desember 2018 kemarin itu dilantik sebagai wali Kota Serang. Ya tentunya sebuah harapan baru untuk masyarakat kaitannya dengan pembangunan Kota Serang. Jadi setelah saya dilantik menjadi wali kota, dahulu kok masuk Kota Serang ini bukan seperti ini, Pak. Keluar tol Kota Serang itu, keluar tol Serang Timur itu jalan juga sempit, kemudian juga ada pagar-pagar kayak kita masuk Ragunan, Pak. Jadi begitu keluar Serang Timur itu kayak kita mau masuk Ragunan. Kemudian setelah saya dilantik, kami juga berkoordinasi dengan MMS, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Akhirnya alhamdulillah begitu beberapa bulan kemudian jalan diperlebar, kemudian juga pagar-pagar dibongkar, terus ada billboard yang mengganggu juga dibongkar gitu. Jadi sudah kelihatan sekali bahwa masuk Kota Serang itu memang sebenarnya ya kita masuk Kota Serang yang sebenarnya gitu. Jadi artinya ada perbaikan dari sisi tata kota itu ya Pak Wali ya? Kemudian dari sisi infrastruktur memang ditinggalkan wali kota yang lama masih banyak PR, Pak. Artinya PR ini juga yang menjadi tanggung jawab kami, yang menjadi hutang-hutang kami yang harus kita bayar gitu. Kemudian kaitannya dengan RPJMD, ya ini juga merupakan visi dan misi kami. Nah tentunya visi misi kami ini dituangkan dalam RPJMD yang intinya kami ingin memperbaiki infrastruktur, kemudian juga pendidikan, kesehatan. Infrastruktur yang kami lakukan selama 2 tahun ini juga banyak sekali peningkatan jalan yang tadinya hanya hot mix, kita betonisasi. Kalau tidak salah dalam kurun waktu 2 tahun ini ada 15 peningkatan infrastruktur dari aspal biasa menjadi betonisasi. Kaitannya dengan jalan-jalan poros antara kecamatan dan kecamatan sudah kami lakukan. Kemudian juga beberapa jembatan yang kita perbaiki, kemudian titik-titik banjir ini ada beberapa titik yang masih sampai saat ini juga masih belum terselesaikan ya, tapi terus setiap tahun kita bertahap. Kemudian ada jembatan gantung ini dari tahun ke tahun tidak terselesaikan karena memang medannya agak berat, dan alhamdulillah jembatan gantung yang di Magersari sudah selesai, kemudian jembatan gantung di Dalung kita sudah selesaikan. Jadi dari sisi infrastruktur ya mudah-mudahan sampai tugas saya 2023 akhir
berakhir itu insya Allah infrastruktur ini mencapai 90%. Itu yang menjadi target gitu ya, Iya. Pak Wali Kota. Pak Wali Kota tadi telah digambarkan bagaimana struktur kota, kemudian juga tata kota itu sendiri. Iya. Mengingat kalau kita secara geografis, Kota Serang ini kan sebagai pusat pemerintahan ada di sini. Kemudian juga pusat niaga, pusat bisnis, dan sebagainya. Ke depan terkait dengan peningkatan infrastruktur, terutama misalnya pelayanan kesehatan, kemudian sektor pendidikan, dan sebagainya. Apakah ini sudah terrealisasi di 2 tahun pertama kepemimpinan Pak Syafruddin? 2 tahun pertama ini terutama di kesehatannya. Di kesehatan sesuai juga dengan yang tertuang dalam RPJMD itu kita sebenarnya di Kota Serang itu ingin menambah beberapa puskesmas. Yang ada sekarang ini hanya 16 puskesmas dari 6 kecamatan. 6 kecamatan ini dengan jumlah penduduk 688.600. Ini nampaknya masih kurang gitu. Sesuai dengan visi misi kami itu ingin menambah beberapa puskesmas di kecamatan-kecamatan yang jumlah penduduknya padat, terutama di Kecamatan Serang, Kecamatan Walantaka. Ini sebenarnya sudah terrealisasi, tapi memang belum secara keseluruhan. Yang menjadi kendala apa Pak Wali Kota sehingga program tersebut bisa atau bisa dikatakan belum terrealisasi hingga saat ini? Ya, jadi yang menjadi kendala dari APBD kita sekarang ini hanya di angka 1,4 ya. Kemudian ada penurunan di 2021 ini 1,2. Nah, itu APBD kita bukan dari PAD ya. PAD malah kita ada peningkatan. Penurunannya itu dari dana alokasi khusus, kemudian dana alokasi umum, gitu. DAK dan DAU itu malah dikurangi. Tapi justru PAD sebaliknya meningkat. PAD kita malah meningkat dari sektor pajak gitu. Yang menjadi indikator meningkatnya apa saja Pak Wali Kota selain dari pajak itu sendiri? Mengingat bahwa situasi pandemi saat ini belum berakhir gitu. Ya. Berbagai sektor masih melakukan adaptasi dan penyesuaian. Justru saya juga rada aneh nih kok pajak malah meningkat. Setelah kita tahu Pak bahwa transaksi di Kota Serang ini kaitannya dengan BPHTB, PPH malah meningkat. Jadi banyak orang yang menjual tanah gitu ya atau menjual rumah. Jadi dampak positifnya seperti itu ya Pak Wali Kota ya? Iya. Jadi itu justru akan menjadi peningkatan. Jadi kita ini sudah luar biasa di pertengahan tahun ini sudah hampir 60% target pajak kita itu sudah hampir tercapai gitu. Jadi ada peningkatan. Hanya memang penurunannya dari dana bantuan pusat, dan bantuan pusat, dana bantuan provinsi juga menurun. Jadi artinya bahwa memang penyesuaian dilakukan di berbagai sisi gitu, Ya. termasuk dengan sizing dari APBD tadi begitu ya Pak, yang sebelumnya 1,4 sekarang menjadi 1,2. Targetnya sampai 2023 Pak. Jadi dari 16 ini menjadi ditambah 5 puskesmas lagi itu sampai tahun 2023. Jadi hanya beberapa puskesmas saja yang belum terselesaikan. Jadi mudah-mudahan ini bisa terselesaikan sehingga optimalisasi pelayanan publik terutama sektor kesehatan bisa maksimal di kecamatan. Pak Wali Kota, selain pentingnya infrastruktur di suatu daerah itu tentunya tidak terlepas dari IPM. Bagaimana IPM penduduk di suatu daerah itu bisa meningkat. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh pemerintah kota untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia itu sendiri? Sebenarnya banyak sih yang dilakukan pemerintah Kota Serang itu, terutama kaitannya dengan peningkatan pendidikan. Mutu pendidikan itu di Kota Serang itu kita utamakan, karena kalau Kota Serang sudah termasuk bagus Pak, sebab perguruan tinggi negeri ada di Kota Serang, Untirta, UIN, kemudian juga perguruan tinggi yang lain dibandingkan dengan kabupaten kota lain. Malah Tangerang aja tidak punya perguruan tinggi negeri gitu di kita. Ini kaitannya peningkatan IPM. Kemudian juga banyak pelatihan-pelatihan yang diberikan. Di Kota Serang punya BLKI. BLKI ini sebanten itu ada di Kota Serang. Jadi masyarakat Kota Serang malah yang diutamakan untuk pendidikan kursus dan lain sebagainya, sehingga IPM kita juga dari tahun ke tahun itu meningkat. Jadi artinya bahwa dengan adanya
perubahan, kemudian juga peningkatan kualitas, Iya. sehingga berpengaruh secara positif dari angka Betul, IPM itu betul. sendiri. Lalu bagaimana dengan angka kerja gitu Pak, atau tingkat pengangguran yang ada di Kota Serang? Mengingat bahwa Serang ini kan menjadi salah satu daerah industri juga Betul. Pak, mengingat jaraknya dengan Jakarta juga tidak terlalu jauh, kemudian juga dengan daerah-daerah perbatasan lain yang ada di Banten, seperti apa? Tingkat pengangguran di Kota Serang dibandingkan dengan kabupaten kota lain, ya nampaknya juga lebih katakan agak mendingan ya, dibandingkan dengan yang lain. Karena Kota Serang itu punya sedikit tadi itu SDM yang mumpuni, Pak. Jadi bukan saja bekerjanya di Kota Serang, akan tetapi memang dibutuhkan di kabupaten kota lain. Ada yang Kabupaten Serang, ada yang ke Tangerang. Jadi kemudian memang tingkat pengangguran masih ada kaitannya dengan pengangguran. Ini setiap persentasenya saya kurang jelas ya. Yang jelas di era pandemi ini juga ada salah satu perusahaan yang berhenti, antara lain Giant yang ada di Kota Serang itu beribu-ribu karyawan berhenti. Jadi ini juga menambah pengangguran. Angka kemiskinan kita sebenarnya masih di bawah tingkat nasional. Kita di tahun 2020 kemarin hanya 5,2%, kemudian di tahun 2021 ini karena COVID-19 kita malah naik 1%. Jadi insya Allah tingkat pengangguran juga ini terus akan kita upaya dengan banyak sekali memberikan pelatihan-pelatihan, ya terutama tadi apa yang saya sampaikan, BLKI ada di Kota Serang. Jadi sekalipun tidak bekerja sebagai karyawan, tapi bekerja sebagai mandiri gitu, dirinya sendiri. Baik, ya artinya Balai Latihan Kerja atau BLK tadi dioptimalkan, apalagi di situasi pandemi Iya. saat ini. Kalau di BLK itu sendiri biasanya mereka dibekali apa saja Pak Wali Kota untuk pelatihannya? Banyak sih, banyak dibekali. Ada yang kursus las, ada yang kursus menjahit, ada juga yang kursus keterampilan gitu. Jadi banyak sekali di BLK gitu. Kemudian juga ada pelatihan-pelatihan yang sifatnya juga kayak merias gitu. Jadi ya bermacam-macam lah sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita. Jadi artinya bahwa yang dilatih itu sesuai dengan kebutuhan pasar kerja begitu ya Betul, Pak. Jadi nanti betul. mereka bisa mencari uang dengan profesi yang dibekali di Betul, BLK tadi. betul. Kalau untuk tenaga pelatihnya sendiri atau pengajarnya sendiri mendatangkan para praktisi di luar dari ASN sendiri, atau justru ASN yang ikut melatih para pekerja ini sendiri Pak? Sebenarnya itu teknis saya kurang jelas ya. Yang jelas kalau saya lihat itu di samping dari AS-nya sendiri, kemudian juga ada tenaga-tenaga teknis dari luar gitu. Jadi artinya bahwa memang akses ini dibuka dengan mudah gitu kepada Dengan masyarakat ya, mudah. untuk ikut dalam BLK itu sendiri. Iya, Pak Wali Kota, kita kalau melihat potret daerah gitu ya, tidak hanya di tingkat daerah, kabupaten kota, provinsi, bahkan di pusat, selalu yang dilihat itu adalah angka kemiskinan. Nah, bagaimana angka kemiskinan yang ada di Kota Serang ini dan upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur ataupun juga mengatasi tingkat kemiskinan ini sendiri? kemiskinan apa yang tadi saya sampaikan ini di tahun 2021 ini ada peningkatan 1%-nya dari 5% ke 6%. Ini karena memang situasi COVID pada saat ini. Akan tetapi terus berupaya pemerintah Kota Serang terutama memberikan banyak bantuan sosial kepada masyarakat. Tahun kemarin itu kalau tidak salah 35 miliar yang untuk bantuan ke masyarakat itu. Baik sembako maupun yang lainnya, baik pelatihan-pelatihan. Jadi yang banyak itu memang pelatihan-pelatihan dan bantuan kepada UMKM. UMKM itu kita bantu karena dalam kurun waktu 2 tahun ini banyak sekali UMKM yang kehilangan pemasarannya. Jadi ya di era sekarang memang harus benar-benar kita menggunakan cara yang lebih cantik gitu, baik secara langsung maupun digital gitu, UMKM, sehingga dari sisi pemasaran dia akan kesulitan. Tapi alhamdulillah di akhir-akhir di pertengahan tahun ini, akhir-akhir bulan ini, semua kegiatan di masyarakat sudah seperti biasa.
karena di PPKM ini juga rupanya menjadi tanggung jawab masyarakat harus dilaksanakan. Ini juga menjadi kendala untuk putaran keuangan di Kota Serang, kemudian juga para pedagang juga dibatasi. Jadi ini juga menjadi bahan pemikiran juga untuk pemerintah Kota Serang. Oleh karena itu kami berharap kepada masyarakat juga tidak harus menyerah dengan keadaan ini, terus kita berupaya sehingga tingkat kemiskinan juga akan mengurangi. Jadi artinya bahwa dari pihak pemerintah kota juga telah menyiapkan juga gitu Pak ya langkah antisipasi banyak. sehingga angka kemiskinan ini tidak melebar gitu angkanya. Banyak. Lalu Pak Wali Kota tadi Pak sempat menyampaikan bahwa akan diberikan bantuan sosial dan sebagainya. Kalau untuk sektor UMKM sendiri apakah diberikan bantuan permodalan secara langsung apapun juga nanti berupa simpan pinjam dan sebagainya? UMKM ini banyak yang langsung juga ada gitu. Kemudian yang dibantu oleh perbankan juga banyak, itu dipermudah gitu. Sekarang ada program KUR, kredit rakyat gitu ya, itu juga dipermudah gitu. Jadi saya kira memang dalam kondisi seperti ini semua stakeholder, semua pihak ya harus benar-benar turun ke lapangan sehingga masyarakat juga merasa terbantu gitu oleh baik pemerintah atau stakeholder yang lainnya. Jadi artinya bahwa data yang tercatat juga harus dikonversikan atau Iya. dicek langsung ke lapangan. Betul. Dari pemantauan Pak Wali Kota sendiri, apakah sudah sesuai angka yang dilaporkan oleh jajaran Bapak kepada Pak Wali Kota atau justru ada perubahan-perubahan yang signifikan di lapangan? Sebenarnya sekarang ini sudah banyak perubahan yang signifikan ya, terutama masyarakat miskin. Kami siapkan itu di kelurahan-kelurahan itu ada bantuan yang terdampak COVID-19. Umpamanya di kelurahan A ini ada 100 orang umpamanya yang terdampak ini. Sudah jelas itu yang terdampak ini akan terganggu usahanya gitu. Makanya kita bantu. Itu dari masing-masing kelurahan sudah kita siapkan. Jadi dalam hal untuk menangani kemiskinan ya sampai hal-hal yang seperti itu kita pikirkan. Jadi sampai sedetail itu dipikirkan oleh Pak Wali Kota Iya. gitu ya. Pak Wali Kota kan di belakang kita ini ada peta wilayah gitu ya, Betul. kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Serang ini sendiri. Dari sekian kecamatan yang ada ini, kira-kira kecamatan mana yang memerlukan bantuan atau perhatian yang khusus gitu Pak dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya? Yang sebenarnya dari 6 kecamatan ini yang tergolong kecamatan yang perlu perhatian khusus itu Kecamatan Kasemen, Pak. Kecamatan Kasemen ya Pak. Kecamatan Kasemen ini potensinya pertanian. Ini jaraknya kira-kira berapa kilometer dari sini Pak? 7 kilometer lah. 7 kilometer. 70. 7 kilo. 7 kilometer jaraknya dari pusat pemerintahan Ya, Kota Serang. Kemudian potensinya itu pertanian dan perikanan, nelayan gitu. Hanya memang pertanian di Kota Serang ini ada kelemahan. Yang pertama adalah tanah-tanah yang ada di wilayah Kesemen itu rata-rata sudah kepemilikannya sudah punya orang, Pak. Jadi bukan milik penduduk asli lagi ya Pak ya? Bukan pemilik penduduk asli. Jadi pemiliknya sudah kemana-mana di luar kota, di luar Kecamatan Kesemen. Itu yang menjadi kendala. Kemudian sawahnya itu tak ada hujan, jadi bisa paling banyak itu setahun 2 kali. Karena memang pemiliknya bukan penduduk asli, akhirnya yang penduduk asli hanya bisa bekerja di situ tuh. Jadi bukan pemilik utamanya gitu ya Pak? Ya, bukan pemilik utama, hanya sebagai pekerja. Akhirnya juga ya memang kemiskinannya dari situ. Kita sebagai karyawan gitu, digaji oleh pemilik lahan. Kemudian yang kedua ya nelayan. Nelayan ini ya kalau lagi anginnya bagus ya mungkin bisa Melaut ya Pak ya? melaut. Tapi kalau anginnya nggak bagus juga nggak bisa melaut gitu.
Jadi artinya bahwa Kecamatan Kasemen ini yang menjadi fokus pemerintah kota gitu ya Pak ya, karena Ya, mengingat bahwa mayoritas penduduknya itu dengan daerah yang subur tadi, mm-mm. dengan potensi laut yang bagus, jadi justru jadi karyawannya gitu ya Pak, Iya, bukan pemilik betul. utamanya. Bukan pemilik Baik, Pak utama. Wali Kota, nanti kita akan berbincang-bincang lagi di segmen selanjutnya, kita akan berbicara bagaimana update mengenai COVID-19 Ya, yang betul. ada di Mm, Kota Serang, ya. dan pemirsa tetaplah bersama kami di Perspektif. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Perspektif dan kita masih berbincang-bincang bersama dengan Wali Kota Serang. Pak Wali Kota, tadi di segmen 1 kita telah berbicara mengenai pembangunan, Iya, kemudian juga rencana ke depan terkait dengan peningkatan kesejahteraan warga. iya, iya. Nah, di segmen 2 ini kita akan berbincang-bincang kondisi COVID terkini di Kota Serang seperti apa, Pak Wali? Gambaran terkini COVID-19 di Kota Serang. Kota Serang ada 5 rumah sakit yang ditunjuk untuk penanganan COVID, termasuk juga rumah sakit pemerintah. Akhir-akhir ini penurunannya sangat signifikan sekali. Bahkan di rumah sakit Kota Serang minggu yang lalu itu hanya sisa 1 orang yang dirawat itu. Sekarang sudah tidak ada, sudah habis. Akan tetapi memang masih ada yang isolasi mandiri. Isolasi mandiri juga nampaknya masyarakat yang diisolasi itu tidak terlalu fatal ya. Ada kurang lebih 300 orang. 300 orang yang diisolasi mandiri, akan tetapi keadaannya itu tidak mengkhawatirkan. Dan semua juga keadaannya dari 300 orang ini sudah membaik sampai hari ini. Kemudian di Kota Serang saat ini berada di level 3, akan tetapi memang masih di zona oranye. Jadi mudah-mudahan minggu depan kita sudah di zona kuning. Jadi itu mudah-mudahan menjadi harapan kita bersama Iya, ya, Pak Wali iya, Kota. iya. Pak Wali Kota, tadi kalau melihat gambaran umum yang disampaikan bahwa hingga saat ini pun Kota Serang masih memberlakukan PPKM level 3 begitu ya Iya. Pak. Nah, sejauh ini bagaimana Pak penertiban kedisiplinan masyarakat, terutama mobilitas warga ini kan seakan-akan tidak bisa termonitor secara Iya, keseluruhan gitu Pak betul. Wali Kota, seperti apa? Di Kota Serang memang berada di level 3. Kemudian penerapan PPKM yang diinstruksikan oleh Presiden itu sebenarnya kami terapkan di Kota Serang juga, terutama masalah yang kaitannya dengan perdagangan, kemudian pembatasan kerumunan. Tetap kami instruksi dari Presiden, kita juga membuat instruksi kepada masyarakat. Wali kota membuat instruksi kaitannya dengan PPKM level 3. Kemudian di Kota Serang ini memang mobilitas yang masih tinggi nih, karena memang Kota Serang ini di kala siang hari itu karena perkantoran Kabupaten Serang ada di Kota Serang, perkantoran provinsi ada di Kota Serang. Jadi di siang hari itu mobilitas masih sangat tinggi. Jadi meeting point-nya memang di Kota Di Serang Kota ini ya. Serang sebagai kota lintasan gitu, Iya. atau persinggahan gitu ya. Jadi mobilitas masih terlalu tinggi. Akan tetapi masyarakat sudah benar-benar menerapkan protokol kesehatan yang ketat, terutama pakai masker, kerumunan, kemudian juga pembatasan waktu Operasional ya, Pak ya? operasional, baik mal maupun di tempat-tempat perdagangan yang lainnya gitu. Pak Wali Kota, kita kalau melihat suatu regulasi, terutama pembatasan kegiatan masyarakat tadi atau PPKM tadi, untuk di wilayah Serang ini dari pantauan Pak Wali sendiri, masih ada tidak baik itu masyarakat, kemudian oknum, ataupun juga pelaku sektor niaga tadi Pak, yang masih dalam tanda kutip tidak mematuhi aturan, dan sanksi apa yang diberikan oleh pihak Wali Kota sendiri? Sebenarnya kalau melihat secara keseluruhan ya ada aja yang tidak mematuhi. Kadang-kadang diberikan waktu sampai jam 8 malah lewat sampai jam 8. Kemudian juga masyarakat sudah
instruksikan untuk tidak berkerumun, ya ada aja gitu. Tapi kami bersama TNI Polri, kemudian Forkopimda, kemudian Pol PP terus monitor keadaan masyarakat di semua sudut, baik di kota maupun di perkampungan. Ini untuk menutup kegiatan-kegiatan perdagangan masyarakat yang melebihi ketentuan. Kemudian kalau memang setelah kita peringatkan tidak diindahkan, bahkan banyak yang kami tutup. Jadi artinya sanksinya tegas begitu ya Pak Wali Kota? Sanksinya tegas. Kepada pelaku yang melanggar dari aturan Iya, PPKM itu betul. sendiri. Nah, berkaitan dengan penerapan PPKM ini, apakah juga ditempatkan misalnya petugas gabungan yang melengkapi satuan tugas Satgas Covid misalnya Pak di wilayah-wilayah itu sendiri? Sebenarnya petugas gabungan itu bukan sekarang-sekarang aja ya. Dari semenjak penerapan PPKM ini, itu sudah ada petugas gabungan baik TNI Polri, Pol PP maupun juga dari stakeholder yang lain gitu. Petugas gabungan ini terus berkeliling, bahkan ada juga yang membagi masker, ada juga yang diberikan sanksi tipiring. Pernah terjadi yang tidak pakai masker kita sidang, kemudian kita denda, kalau tidak salah 100.000, kalau tidak bisa membayar denda itu kurungan 1 hari. Jadi sanksinya itu yang diberikan ya Pak Wali Iya, Kota ya, betul. kepada oknum baik itu secara individu maupun dari pihak pelaku usaha Iya, itu sendiri. betul. Pak Wali Kota tentunya mengikuti setiap instruksi yang diberikan oleh Presiden Jokowi bahwa beliau menekankan untuk pentingnya 3T di masing-masing wilayah tadi. Ada tracing, testing, dan juga treatment. Artinya dari pengecekan langsung penyebaran COVID, pengecekan masing-masing individu baik itu PCR maupun tes lainnya, swab antigen, dan yang terakhir adalah treatment atau penanganan itu sendiri. Iya. Nah, untuk di Kota Serang seperti apa Pak? Tingkat partisipasi masyarakat untuk berperan aktif untuk menyukseskan 3T tadi Pak sebagai upaya pencegahan COVID? Sebenarnya itu kita terapkan sampai masyarakat bawah ya, baik testing, kemudian Tracing ya, Pak? tracing, treatment gitu, terutama penanganan di masyarakat. Jadi kalau umpamanya ada yang isolasi mandiri, itu justru gotong royong masyarakat, kerjasama masyarakat itu sangat baik. Artinya masyarakat yang diisolasi mandiri itu semua masyarakat itu membantu di situ. Kemudian kaitannya dengan testing, kita terus dari petugas nakes, kita terus bekerja, kemudian tracking, terus kita tracking baik di masyarakat maupun di perkantoran-perkantoran yang terkena COVID-19, sehingga pekerjaan ini terus dilakukan ya mudah-mudahan kalau apa yang dianjurkan oleh Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi itu mudah-mudahan ya hasilnya juga ada sih. Jadi terlihat gitu ya Pak ya terlihat dampak hasilnya, positifnya ya. Data yang positif berapa, kemudian yang isolasi mandiri berapa, yang dirawat berapa, itu ketahuan. Jadi bisa terlihat dari data tadi 3T Iya, tersebut. iya. Nah, Pak Wali Kota dari sejumlah kecamatan yang ada, kecamatan mana yang saat ini masih dianggap paling rawan terhadap penyebaran COVID ini Yang sendiri? paling rawan itu di Kecamatan Kota, Pak, Kecamatan Serang ya, Kecamatan Serang ya. Karena Kecamatan Serang ini segala pusat perdagangan juga ada di Kecamatan Serang, kemudian perkantoran juga ada di Kecamatan Serang, perhotelan juga ada di Kecamatan Serang, sehingga yang paling rawan itu adalah di situ. Kemudian banyak juga masyarakat luar yang datang ke Kecamatan Serang itu. Jadi itu yang kami anggap rawan, makanya terus di Kecamatan Serang ini dalam rangka penanganan COVID ini pengawasannya lebih ketat daripada kecamatan-kecamatan yang lain. Baik, jadi artinya bahwa memang secara geografis juga ini menjadi titik temu gitu Pak ya, atau Iya. meeting point dari Iya. daerah-daerah perlintasan yang ada di Serang ini sendiri. Pak Wali Kota tadi sempat menyampaikan bahwa tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit sudah semakin menurun gitu. Kemudian banyaknya masyarakat yang masih melakukan isolasi mandiri. Bagaimana dengan kekuatan tenaga medis Pak yang ada di Kota Serang ini? Kalau melihat potret di beberapa daerah, komposisi jumlah pasien lebih banyak dibandingkan tenaga medis, justru sebaliknya gitu. Kalau di Serang seperti apa potret tenaga medis yang ada? Potret tenaga medis memang kalau di bulan Mei, Juni, Juli ini sebenarnya kewalahan juga sih tenaga medis yang ada di Kota Serang itu kewalahan gitu. Kewalahannya memang dari sisi ketersediaan tenaga medis itu kurang.
Bahkan dari bulan Mei, Juni, Juli itu kesediaan tempat tidur juga sampai kita menyiapkan tenda, 2 tenda di depan rumah sakit itu. Jadi saking banyaknya pasien, kemudian di dalam sudah nggak muat, kita ke tenda. Kemudian juga yang ICU juga, ruang ICU juga kita hanya punya 8 di rumah sakit umum itu. Ternyata yang membutuhkan ICU itu bahkan sampai 30. Jadi ya akhirnya ngantri gitu. Dan sampai saat ini alhamdulillah di ruangan juga sudah habis, di tenda ya apalagi. Jadi alhamdulillah sudah kosong sebenarnya. Jadi artinya bahwa memang dengan penerapan PPKM ini bisa berdampak positif gitu ya Pak ya, dengan menurunnya angka positif dari masyarakat itu sendiri yang ada di Kota Serang. Penerapan PPKM ini yang jelas ya positif. Di samping juga penerapan PPKM ini juga memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa COVID itu ada. Jadi kuncinya itu melawan COVID itu kan sebenarnya bukan PPKM aja. Kesadaran masyarakat itu lebih penting. Jadi individunya itu yang paling penting ya Pak ya? Individunya lebih penting gitu. Dengan penerapan PPKM, maka masyarakat sadar bahwa benar COVID ini ada. Oleh karena itu kalau setelah sadar gitu pasti penerapan PPKM atau penerapan yang diajukan oleh pemerintah itu benar-benar dilaksanakan oleh masyarakat. Jadi artinya patuh dan disiplin. Iya. Pak Wali Kota, lalu bagaimana dengan masyarakat Pak Wali Kota yang saat ini masih isolasi mandiri? Apakah ada upaya dari pemerintah kota misalnya memberikan bantuan obat-obatan ataupun juga pemantauan secara aktif dari pihak medis di masing-masing kecamatan itu sendiri? Kalau pemantauan itu pasti, pemantauan bahkan setiap hari dipantau. Dan pemberian bantuan juga dari tadi apa yang saya sampaikan. Dari pihak kelurahan itu sudah disiapkan anggaran untuk membantu masyarakat yang isolasi mandiri. Jadi sudah disiapkan, kalau umpamanya ada 100 ya 100 kita siapkan itu. Ini disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di ya, lapangan? Kemudian dari masyarakat juga banyak sekali bantuan-bantuan gitu untuk yang isolasi mandiri. Tapi yang sekarang isolasi mandiri itu ya kayaknya tidak ada yang sampai tidur di tempat tuh berhari-hari gitu. Jadi masih bisa jalan-jalan gitu di dalam ruangan itu. Jadi tidak ada yang tergeletak gitu. Artinya masih bisa beraktivitas aktif walaupun di dalam rumah begitu ya Pak Wali Kota. Iya. Pak Wali Kota, salah satu upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini adalah vaksinasi. Baik itu secara nasional, terpusat maupun tingkat provinsi maupun di daerah. Kalau untuk di Kota Serang sendiri, berapa jumlah target jiwa yang akan divaksinasi dan sampai saat ini tahapannya sudah seperti apa? Target jiwa itu di Kota Serang ini karena memang ditargetnya dari tahun 12 tahun ke atas, itu dari jumlah penduduk 688.600, itu yang kita target itu 525.585 jiwa. Jadi 80%-nya kayaknya. Kemudian yang sudah divaksin pada saat ini, target vaksin itu kan sampai Desember, Pak. Tapi di tahap pertama ini kita sudah mencapai 63%,4. Jadi sekitar 438 jiwa. Itu vaksin pertama. Jadi saya anggap sudah bagus, sudah 63% lebih. Kemudian vaksin yang keduanya itu 165.499, sudah 31%,49. Jadi sudah 50%-nya dari tahap pertama. Ya, mudah-mudahan target yang 525.585 jiwa ini sampai November, sebelum Desember itu sudah selesai. Bisa tuntas gitu, sehingga Bisa tercipta tuntas, herd immunity yang ada di Kota Serang ini sendiri. Kalau untuk kendala sendiri Pak Wali Kota, seperti apa yang dihadapi terutama untuk mengajak masyarakat, meyakinkan masyarakat bahwa vaksinasi ini sebagai usaha kita atau ikhtiar kita untuk memerangi COVID-19 ini? Ya memang ada beberapa pendapat gitu vaksin itu. Ada juga yang pertama adalah takut gitu, takut disuntik gitu. Kadang-kadang orang takut disuntik gitu, baik yang tua yang muda gitu. Keduanya juga ada isu hoax ya, yang masuk ke masyarakat bahwa vaksin ini itu. Jadi ya setelah kita berikan pengertian, berikan sosialisasi kepada masyarakat, ternyata masyarakat antusias sekali untuk datang untuk vaksin.
yang awalnya jangankan datang sendiri, didatangin aja nggak mau vaksin. Jadi sudah dijemput bola pun pada Iya. nggak mau gitu ya Pak Wali Kota ya. Tapi kalau sekarang justru sebaliknya Pak Wali Kota. Justru sebaliknya, antusias masyarakat luar biasa karena kejadian bulan Mei, Juni, Juli itu banyak yang meninggal, banyak yang sakit. Akhirnya masyarakat ketakutan sendiri. Akhirnya ya divaksin, itu juga salah satu untuk menjadi imun kita kuat, kebal gitu. Akhirnya mereka masyarakat menyadari sendiri. Jadi artinya muncul kesadaran tadi karena melihat banyak korban tadi, dampak Iya, dari betul, COVID-19 itu betul. sendiri. Baik Pak Wali Kota, nanti kita akan berbincang-bincang Siap. lagi terkait dengan COVID ini, kemudian apa saja yang menjadi target Pak Wali Kota ke depan dalam pembangunan Kota Serang. Pemirsa tetaplah bersama kami di Perspektif. Ya. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Perspektif. Tadi kalau kita mendengarkan penjelasan Pak Wali Kota bahwa vaksinasi ada di Kota Serang terus dikebut oleh pihak pemerintah kota untuk menciptakan herd immunity yang ada di wilayah ini. Lalu Pak Wali Kota, kita kalau berbicara mengenai vaksin ini, vaksin ini menjadi salah satu upaya kita untuk mengatasi pandemi COVID-19. Namun tidak terlepas dari pengawasan. Apalagi kita mengingat bahwa sekarang telah terjadi penurunan level PPKM. Iya. Dari level 4 ke level 3. Dan ini dianggap menjadi titik yang paling rawan. Karena nanti Iya. ditakutkan masyarakat sudah mulai abai ataupun santai dengan situasi saat ini. Iya. Seperti apa upayanya? Sebenarnya dengan kejadian bulan-bulan kemarin itu, masyarakat sudah semakin sadar ya. Jadi upaya kami yang pertama peningkatan vaksin atau vaksin yang diberikan kepada masyarakat itu di samping dari pemerintah kota, kemudian dari TNI Polri, stakeholder yang lain masuk ke masyarakat, bahkan door to door masuk ke masyarakat, kita vaksin sehingga pada saat ini vaksinasi untuk masyarakat Kota Serang ini sudah di atas 63. Ini juga untuk memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa COVID ini benar-benar harus kita lawan gitu. Jadi melawan COVID tentunya kita harus sehat gitu. Kemudian tubuh kita juga harus kebal gitu. Jadi jangan coba-coba melawan, malah kita lemah gitu. Akhirnya kita kalah. Karena dengan imunisasi ini ya tentunya salah satu cara untuk melawan COVID-19 sehingga COVID-19 ini tidak menyerang kita. Jadi insya Allah kami terus memberikan pengertian kepada masyarakat supaya tidak lengah, menggunakan protokol kesehatan yang benar gitu, pakai masker, kemudian juga tidak berkerumun, kemudian cuci tangan, kemudian apa yang dianjurkan oleh pemerintah itu dipatuhi. Jadi kedisiplinan untuk Disiplin. masyarakat secara keseluruhan. Iya. Nah, sejauh ini koordinasi ataupun juga sinergi yang dilakukan oleh pemerintah kota terkait dengan sejumlah instansi terkait, misalnya pihak kepolisian, kemudian Satgas Covid, dan pihak TNI seperti apa, Pak? Luar biasa sekali dalam rangka penanganan COVID ini kan masing-masing ada instruksi. Mungkin TNI instruksi dari Pangdam atau Panglima, Polri juga instruksi dari Kapolri. Kami pemerintah instruksi juga dalam negeri, Menteri Dalam Negeri. Jadi masing-masing ada instruksi sehingga kami bekerja di bawah ini sesuai dengan instruksinya masing-masing. Jadi kompak ya Pak, nggak ada yang jalan sendiri gitu ya Pak? tuh, ya, jadi tidak jalan sendiri-sendiri karena masing-masing semua ada penekanan di sini. Ditekan semua untuk penanganan COVID. Kerjasama yang baik, kemudian bukan dari TNI Polri saja, malah dari para pengusaha, dari stakeholder yang lain, dari BNN, dari ya semua pihak lah kita terus bekerja untuk melawan COVID. Jadi koordinasi secara vertikal maupun horizontal terus dilakukan Terus begitu ya Pak Wali dilakukan. Kota. Pak Wali Kota, selain dampak secara psikologis, kemudian juga dampak kesehatan, yang paling berimbas besar adalah dampak ekonomi. Bagaimana dengan Kota Serang ini sendiri melihat dampak COVID yang cukup besar dan sektor mana yang sangat rawan dianggap oleh Pak Wali Kota? Ya sebenarnya ya apa yang saya sampaikan tadi, faktor ekonomi ini terlalu berdampak ya karena memang
diatur. Kadang-kadang malah ditutup pada waktu level 4 itu kegiatan masyarakat, baik kaki lima, kemudian mall, kemudian pedagang-pedagang yang lain kita tutup. Tapi alhamdulillah setelah kita dinyatakan level 3, kegiatan perdagangan terus berjalan seperti biasa, hanya memang ada pembatasan. Dan masyarakat yang datang ke mall, kemudian ke pasar-pasar yang modern itu harus menggunakan protokol kesehatan, dan ada juga yang sudah bisa harus menunjukkan kartu vaksin. Jadi alhamdulillah dampaknya untuk saat ini agak mendingan lah, sehingga kemiskinan juga agak menurun gitu. Tapi kalau bulan-bulan kemarin itu masyarakat banyak yang menjerit karena memang usahanya susah. Karena tutup juga pergerakan gitu Pak ya? Iya, tutup. Pergerakan tutup, kemudian sekalipun buka dagangannya juga kan tidak ada yang mengunjungi gitu. Jadi siapa yang mau beli gitu. Jadi artinya dengan adanya PPKM level 3 ini sedikit ada relaksasi lah Pak ya, terkait dengan pembatasan ekonomi, kemudian kegiatan lainnya. Pak Wali Kota tentu menyimak gitu berbagai daerah, kemudian beberapa wilayah di Indonesia terkait dengan bantuan sosial masyarakat Pak, yang didistribusikan oleh pemerintah pusat melalui provinsi, kemudian ke tingkat daerah. Banyak sekali masalah yang ditemukan Pak. Apakah ini juga hal serupa terjadi di Serang atau justru sebaliknya Pak Wali Kota? Sebenarnya semuanya juga sama kayaknya Pak. Jadi data yang kami sampaikan itu ke pemerintah pusat itu kadang-kadang memang data lama gitu tuh, yang dipergunakan oleh pemerintah pusat. Artinya data yang baru itu tidak diminta. Kalau data lama ya otomatis ada yang sudah meninggal, ada yang sudah pindah. Atau bahkan status sosial sudah berubah gitu ya Pak ya? Iya, status sosial sudah berubah. Jadi persoalannya sama dengan daerah lain. Tapi kalau pendataan ini diminta oleh pemerintah pusat dengan data yang baru, ya tentunya kami juga akan mengirimkan data baru, dan itu yang lebih akurat saya kira. Jadi artinya validasi data terkini tadi itu yang paling penting ya Pak Wali Kota, terkait dengan jumlah kebutuhan bantuan sosial yang ada di wilayah Serang ini. Nah, ke depan Pak Wali Kota, mengingat situasi pandemi ini belum berakhir, banyak sekali persiapan ataupun juga kekhawatiran dari masyarakat mengenai situasi ekonomi terutama kemasyarakatan. Seperti apa yang ada di Kota Serang saat ini yang perlu diantisipasi oleh pihak pemerintah kota? Sebenarnya kalau menurut gambaran memang COVID-19 ini masih ada. Akhirnya belum tahu kapan gitu ya? Iya, akhirnya belum tahu kapan gitu. Untuk pemerintah tentunya persiapan-persiapan terutama untuk penanganan COVID-19 ini tentunya harus kita siapkan. Terutama masalah anggaran BTT, biaya tak terduga. Itu tiap kita pembahasan anggaran baik di perubahan maupun di murni itu harus kita siapkan. Karena kita tidak tahu ini COVID akan berakhir kapan gitu. Kemudian kaitannya dengan masyarakat yang ada yang sekarang, ya tentunya masyarakat juga harus antisipasi. Jangan lengah kita, masyarakat jangan lengah. Mentang-mentang sudah COVID sudah agak turun, malah kita berleha-leha gitu tuh. Jangan seperti itu, tetap kita bagaimana caranya pemerintah menyiapkan dana untuk membantu masyarakat ini, mudah-mudahan tidak terpakai gitu. Kemudian masyarakat juga harus benar-benar patuh terhadap aturan pemerintah. Jadi berhemat itu juga penting ya Pak Wali Kota ya? Berhemat juga di situasi pandemi saat ini gitu ya, sehingga betul. kebutuhan yang bisa dikatakan kebutuhan darurat itu bisa diantisipasi secara betul. dini. Pak Wali Kota, ini pertanyaan dari sekian banyak orang terkait dengan penerapan pembelajaran tatap muka. Apakah sudah diberlakukan di Kota Serang ataukah butuh simulasi lagi terkait kesiapan itu sendiri? Nah, sebenarnya kalau simulasi sudah dari beberapa bulan yang lalu ya. Dari kita sebelum ada penerapan PPKM juga sudah simulasi. Akan tetapi memang aturan yang menentukan bahwa kita tidak bisa sekolah tatap muka. Kemudian di Kota Serang sesuai dengan SKB 3 Menteri itu mau tidak mau harus sekolah tatap muka. Hanya memang diatur dengan
versi PPKM itu di level 3, 2, 1. Jadi zonasi juga menentukan ya Pak Wali Kota? Zonasi menentukan. Dan tidak harus menunggu vaksin. Artinya tidak harus menunggu vaksin selesai atau vaksin anak didik kita selesai. Ini sekolah tatap muka tetap dibuka, akan tetapi memang harus menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian juga dari kapasitas kita batasi. Di level 3 ini ya 50%. Kemudian diatur supaya tidak ada kerumunan massa. Jadi artinya sistem hibrid dan daring masih tetap berjalan? Masih tetap berjalan. Kalau untuk guru sendiri dan siswa sendiri, apakah sudah dilakukan sosialisasi sejak dini, Pak Wali Kota? Guru sudah dilakukan sosialisasi, kemudian murid juga sudah, karena pada saat ini kaitannya dengan pemberian vaksin ke anak juga kita turun ke lapangan, kemudian memberikan sosialisasi kepada para guru. Para guru itu wajib vaksin sebelum tatap muka. Jadi sudah selesai semua. Kalau murid tidak harus menunggu selesai, tapi sambil jalan gitu. Jadi alhamdulillah sudah diberikan sosialisasi. Jadi artinya bahwa secara teknis pemerintah Kota Serang sudah siap gitu Sudah Pak ya siap. untuk menerapkan SKB 3 Menteri tadi Sudah, terkait dengan pembelajaran tatap muka itu Sudah sendiri. dari mulai Senin kemarin kayaknya sudah secara keseluruhan sudah tatap muka. Semoga bisa berjalan dengan lancar begitu ya, Ya, Pak Wali amin, Kota ya. amin, amin. Pak Wali Kota, kita kalau berbicara mengenai pembangunan tadi, Pak Wali Kota telah menyampaikan begitu komprehensif terkait dengan apa yang sedang dikerjakan saat ini, apa yang menjadi perhatian dan apa yang menjadi tantangan ke depan. Nah, dalam kesempatan kali ini, program apa yang akan disusun dalam pemerintahan Pak Wali Kota ini? Yang paling penting adalah untuk mengatasi kemiskinan, stunting yang paling penting Pak. Ini fokus di semua daerah. Mungkin Pak Wali juga nanti bisa menggambarkan data terkait dengan stunting dan upaya antisipasinya seperti apa. Program pemerintah Kota Serang ya, yang terutama untuk mengatasi kemiskinan ini sebenarnya sudah mempersiapkan, terutama kaitannya dengan perubahan tata ruang ya, RT RW. Tata ruang ini ada yang kami rubah, jadi di daerah Sawaluhur ini kita nyatakan wilayah industri, kemudian juga wilayah industri ada 2 kecamatan di Walantaka dengan Sawaluhur. Kemudian daerah-daerah perumahan, karena memang pertumbuhan di Kota Serang ini sangat luar biasa sekali, karena memang domisili masyarakat luar yang bekerja di Kota Serang ini perlu rumah di Kota Serang. Jadi kita siapkan untuk zona perumahan. Ya mudah-mudahan dengan kita tetapkan zona industri di wilayah Kesemen dengan wilayah Walantaka ini banyak investor yang masuk ngebangun, sehingga juga tidak banyak pengangguran, yang pengangguran juga bisa bekerja di situ. Ya otomatis kalau sudah ada berdirinya pabrik ya imbasnya ke masyarakat sekitar gitu. Minimal CSR-nya bisa bermanfaat ya Pak? Minimal ya CSR bermanfaat, kemudian orang bisa bekerja di situ, dan ya tentunya ya kesejahteraan masyarakat juga akan tercipta. Itu harapan semua masyarakat, sehingga dapat berimbas pertumbuhan ekonomi, kemudian juga pertumbuhan secara masyarakat. Betul. Pak Wali Kota, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita kali ini, tentunya publik juga menanti kebijakan Pak Wali Kota terkait dengan keseriusan untuk mengatasi stunting Pak yang ada di wilayah Serang seperti apa? Mengatasi stunting di wilayah Kota Serang, sebenarnya dari jumlah balita kurang lebih 70.000 ya. Itu tahun kemarin itu berkisar 6% yang kena stunting itu. Dan tahun 2021 ini sudah menurun dari 6% ini menjadi 4%. Jadi penurunannya 2%, signifikan sekali. Ini ya kaitannya dengan kesiapan pemerintah atau dinas kesehatan yang terus memberikan, terutama pemerintah Kota Serang memberikan anggaran untuk dan menyiapkan anggaran untuk penanganan stunting. Penanganan stunting itu dari masing-masing kelurahan itu kan nggak seberapa Pak. Kalau 4% dari jumlah penduduk, dari jumlah balita 70.000 itu hanya beberapa ratus orang saja bisa terpantau lah. Satu kelurahan paling 2 atau 3. Jadi masih bisa termonitor dengan baik gitu ya Pak? Iya. Di samping juga tenaga kesehatan atau puskesmas dari pemerintah kota melalui kecamatan kelurahan. Itu saya kira itu akan selesai kalau benar-benar dilaksanakan oleh aparat setempat yang ada di
wilayah itu. Contohnya umpamanya lurah, camat, dan tenaga medis yang ada di situ. Yang jelas di tingkat kota Pak Wali sudah memberikan roadmap-nya gitu ya. Iya. Tinggal eksekusi para eksekutor di lapangan begitu ya Pak Wali Kota. Iya. Saya kira kalau umpama satu kelurahan 2 atau 3 nggak harus menunggu dana dari pemerintah. Sudah bisa langsung dieksekusi. Iya. Pak Wali Kota, mengakhiri perbincangan kita kali ini, pesan dan harapan apa yang akan disampaikan kepada masyarakat, terutama warga Kota Serang itu sendiri? Ya, kesan dan pesan terutama kepada warga masyarakat Kota Serang yang pertama kaitannya dengan penanganan COVID-19, ini masyarakat tetap harus mengikuti aturan pemerintah. Kita berada di level 3, PPKM level 3, harus benar-benar kunci keberhasilan menangani COVID itu dari pribadinya atau individunya masing-masing. Kalau pribadinya tidak patuh terhadap protokol kesehatan, itu mengandung risiko. Oleh karena itu kami berharap kepada semua masyarakat untuk bisa mematuhi protokol kesehatan yang baik. Kemudian selanjutnya tentunya kami juga dengan harapan bersama kami dan masyarakat dengan tujuan kami jadi wali kota ini adalah untuk memberikan sumbangsih terutama pembangunan yang ada di Kota Serang. Kami mohon doa restu dari masyarakat seluruh Kota Serang untuk bisa memberikan doa sehingga kami melaksanakan tugas dengan baik, kemudian juga mengemban tugas dengan baik, kemudian apa yang menjadi harapan masyarakat itu akan terwujud baik dari sisi infrastruktur, kesehatan maupun pendidikan maupun yang lainnya. Saya kira itu, Pak. Terima kasih Pak Syafruddin atas waktunya di kesempatan kali Ya. ini. Semoga apa yang menjadi perbincangan kita kali ini bisa mensejahterakan masyarakat. Amin. Dan yang paling ditunggu masyarakat adalah eksekusi dari setiap kebijakan yang ada. Amin, amin. Terima kasih Pak Wali Kota di kesempatan kali ini. Ya. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan saya dengan Wali Kota Serang. Semoga apa yang disampaikan ini bisa memotivasi kita semua bahwa kontribusi paling besar masyarakat adalah mendukung program yang digulirkan oleh pemerintah. Yang paling penting adalah disiplin, terutama di tengah situasi pandemi COVID-19. Saya Reska Herlambang, sampai jumpa.